just can't look at one of the lords. Selamat datang di Lapak Cerita Emak. Kali ini, Emak akan membawakan film Books of Blood yang di dalamnya terdapat 3 alur cerita film tapi saling berkaitan. Jangan lupa like dan subscribe agar Emak semakin semangat. Di awal film, kita akan diperkenalkan seorang gadis yang bernama Jenna yang tinggal di sebuah rumah di tepi pantai bersama kedua orang tuanya. Jenna memiliki penyakit langka, yaitu pendengaran yang sensitif, sehingga sekecil apapun suaranya akan terdengar oleh Jenna. Jenna sudah menghentikan obat yang menurutnya tidak akan ada perubahan, sehingga penyakit Jenna semakin parah. Dissolve the food in my mouth? I mean, how can I? Malam hari, Jenna mendengar percakapan kedua orang tuanya yang berencana mengirim Jenna untuk mengobati penyakitnya. Ide itu muncul karena Jenna berhenti mengonsumsi obatnya. Saat kedua orang tuanya tertidur, Jenna mengambil seluruh uang kedua orang tuanya yang ada di brankas, di mana kini Jenna berniat pergi dari rumah karena tidak ingin pergi untuk pengobatan yang direncanakan orang tuanya. Jenna pergi ke halte dan memesan tiket yang jauh dari kediamannya. Namun di sana, Jenna bertemu dengan seorang pria tua yang tengah menguntitnya. Karena merasa takut, Jenna masuk ke dalam bus. Namun pada saat bus berhenti, Jenna melihat orang itu lagi yang berada di halte, kini sedang masuk ke dalam bus. Takut terjadi sesuatu, Jenna keluar dari bus sebelum pria tua itu mengejarnya. Jenna masuk ke dalam warnet untuk mencari informasi tentang kos atau penginapan di sekitarnya. Setelah dirasakan mendapatkan penginapan yang cocok, Jenna pergi ke sana yang ternyata dimiliki oleh sepasang suami istri. Di penginapan tersebut, sudah ada satu orang pria bernama Gavin. Saat Jenna akan tidur, ia mendengar suara aneh di kamarnya. Saat mendengar suara tersebut lewat tembok, serangga keluar dari sela-sela. Saat berbalik, Jenna terkaget karena Ellie tiba-tiba ada. Ellie mengajak Jenna makan malam bersama. Di saat makan malam, serangga keluar dari sela-sela lantai rumah. Ellie membawa serangga tersebut dan membuangnya keluar. Gavin dan Jenna berbincang di ruang tamu, saling bertukar cerita. Lalu Gavin berencana membawa Jenna berkeliling di universitas besok dan janjian di kafe. Lantas mereka bertukar nomor telepon. Saat akan pergi tidur, Jenna seperti melihat Ellie dan Sam yang berada di kamarnya. Namun, Jenna tidak bisa menggerakkan tubuhnya seolah kaku. Dan ternyata, itu hanyalah mimpi Jenna semata. Jenna bangun dari tidurnya dan melihat Ellie serta Sam yang sibuk dengan tanaman-tanamannya. Lalu setelah itu, Jenna pergi ke coffee shop untuk menepati janjinya dengan Gavin semalam. Sayangnya, Gavin belum juga datang. Jenna mengirim pesan kepada Gavin, tapi tidak dibalas. Saat akan pergi dari coffee tersebut, Jenna melihat pria tua itu yang mengikutinya di bus. Seketika, Jenna pergi lewat pintu belakang agar tidak ketahuan. Sesampainya di rumah, Ellie secara tidak sengaja melihat Jenna yang terlihat ketakutan. Ellie menghampiri Jenna dan menanyakan apa yang terjadi. Jenna mengatakan dirinya selalu diikuti seorang pria. Ellie mengajak Jenna untuk membantunya merawat tanaman agar Jenna tidak terus kepikiran orang itu. Dan Ellie juga menceritakan kisah hidupnya yang merupakan seorang perawat dan mempunyai anak serta 2 cucu. Terus Jenna yang merasa sudah tidak nyaman berada di sini. Ia berencana akan keluar dari sini hari ini juga. Tiba-tiba saja, Gavin mengirim chat pada Jenna, meminta Jenna untuk menatap beberapa hari lagi. Akhirnya, Jenna setuju dan memberitahu Ellie. Di malam harinya, Jenna lagi-lagi mendengar suara dari balik dinding kamarnya. Dan saat memeriksanya, di sana ada seorang wanita hidup di balik dinding kamarnya. Gavin yang mendengar teriakan Jenna, ia mengirimkan pesan kepada Jenna
dan menanyakan apa yang telah terjadi. Jenna membalas pesan Gavin, menyuruh pria itu untuk menghubungi polisi. Namun sayangnya, ponsel Gavin dipegang oleh Ellie. Selama ini yang membalas pesan Jenna adalah Ellie. Sementara Gavin sudah berada di balik lantai kayu rumah Ellie. Ellie mengetuk pintu kamar Jenna, bertanya apa terjadi sesuatu. Jenna tidak menjawab pertanyaan Ellie. Jenna bersiap akan menyerang Ellie dan kabur dari sini. Setelah memukul Ellie, Jenna mencari jalan keluar. Namun semua akses keluar sudah terkunci. Sam pun berhasil menangkap Jenna dan langsung dibius oleh Ellie. Jenna terbangun dan merasa tubuhnya sudah tidak bisa digerakkan lagi. Ellie berkata kepada Jenna, kalau ia telah mengetahui masalah Jenna, maka dari itu Ellie akan memotong lidah, menjahit mata, dan menjahit telinga. Maka Jenna tidak akan merasa cemas dan terganggu dengan telinganya yang sensitif. Ellie berjanji akan merawat Jenna dengan baik di balik dinding atau di lantai rumah ini layaknya tanaman. Saat mereka akan menjahit mata Jenna, tiba-tiba suara bel rumah berbunyi. Ellie membuka pintu. Ternyata itu adalah pria yang selama ini menguntit Jenna. Dia adalah Baslam yang hendak mencari Jenna. Di sini pun akhirnya terungkap bahwa Baslam adalah ayah dari mantan kekasih Jenna yang bunuh diri. Namun naas Baslam harus merenggang nyawa di rumah itu. Singkat cerita, secara bersamaan, Jenna bisa menggerakkan tubuhnya. Efek dari obat bius itu sudah mulai menghilang. Jenna berusaha kabur lewat jendela. Jenna lantas kabur dan bersembunyi di gudang. Jenna melihat seorang pria tanpa tangan dan kaki yang membuat Jenna syok dan pergi masuk ke mobil Baslam, berniat kabur menggunakan mobil itu. Namun sayang sekali Ellie dan Sam keburu datang dengan membawa tubuh Baslam ke dalam mobil. Tanpa mereka ketahui, Jenna bersembunyi di belakang. Ellie dan Sam membawa mobil itu dan memasukkannya ke jurang, membuat kejadian tersebut seperti sebuah kecelakaan. Jenna yang ada di dalamnya pun ikut terjatuh. Kemudian, di tempat lain kita diperkenalkan kepada wanita bernama Mary, yang merupakan seorang dosen. Mary mengalami kesedihan berkepanjangan lantaran sebelumnya anak kesayangannya meninggal akibat leukemia. Mary yang sudah tidak semangat untuk menjalani hidupnya, datanglah seorang mahasiswa bernama Simon yang mengaku bisa membuat Mary berkomunikasi dengan anaknya Miles yang sudah meninggal. Di sini Mary yang tidak percaya hal seperti itu membuat Simon berkata kalau dia akan membuktikannya kepada Mary dengan membuat ritual untuk berkomunikasi dengan arwah Miles yang sudah meninggal. Singkat cerita, hari di mana ritual itu tiba, Simon akan melakukan ritual tersebut di dalam sebuah ruangan dan disaksikan oleh orang banyak di balik jendela kaca. Kemudian, Simon pun melakukan ritualnya yang membuat lampu padam dan terdengar suara jeritan dan juga siksaan. Beberapa saat kemudian, lampu kembali menyala. Di sana banyak sekali coretan di dinding, sementara Simon pingsan di dalam ruangan tersebut. Di antara banyaknya coretan itu, Mary melihat coretan dari Miles yang mengatakan bahwa dirinya tidak tertidur mami. Sejak hari itu, Mary mulai percaya kepada Simon. Dan dia juga mengajak Simon untuk datang ke rumahnya. Di sini, Mary sangat berterima kasih kepada Simon karena telah membuatnya berkomunikasi dengan anak kesayangannya. Dan setelah itu, mereka pun semakin dekat dengan menjadi sepasang kekasih. Seiring berjalannya waktu, Mary melihat Simon berselingkuh di rumahnya. Mary meminta penjelasan tentang apa yang dilihatnya tadi. Simon berkata kalau mulai bosan dengan Mary. Dan Simon juga berkata bahwa ritual waktu itu adalah settingan semata. Mendengar hal itu membuat Mary kecewa dan marah. Mary lebih memilih pergi ke kamar anaknya untuk menenangkan diri. Saat berada di kamar anaknya, Miles benar-benar hadir di sana.
Miles meminta Mary membawa Simon kepadanya. Simon mendatangi Mary, meminta maaf atas perbuatannya kemarin. Di sini juga Simon berpamitan akan keluar dari rumah Mary, namun Mary melarangnya. Ia ingin Simon masih tetap tinggal dan tidak mempermasalahkan perbuatan Simon semalam. Tanpa diduga, di sini Mary menjebak Simon dengan mengundang wartawan serta jurnalis. Di sini Mary mengatakan bahwa Simon bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah meninggal, dan Mary ingin Simon menunjukkan ritual itu kepada mereka. Simon berusaha tetap tenang, padahal dirinya sangatlah panik. Simon melakukannya tanpa settingan apapun. Tanpa diduga, Miles pun hadir dengan roh lainnya. Mereka siap menuliskan coretan. Coretan itu tidak ditulis di dinding, melainkan di seluruh tubuh Simon. Cerita pun berpindah kepada seorang pria pembunuh bayaran bernama Bennett. Dia di sana untuk menagih hutang kepada seorang pria. Karena pria itu tidak mampu membayarnya, hal itu lantas membuat Bennett membunuh pria itu. Namun sebelum tewas, pria itu memberitahukan sebuah buku yang nilainya jutaan. Dari sana Bennett dan temannya bernama Steve meluncur pergi mencari buku tersebut yang berada di jalan Tollington, tempat terkutuk dan tidak berpenghuni. Mereka mulai memasuki kawasan itu. Mobil tiba-tiba saja mogok. Bennett pun turun untuk mengecek mobilnya, sementara Steve mulai mendapatkan gangguan-gangguan goib di sekitar mereka. Di sini Steve mendengar suara ibunya yang sudah meninggal. Lantas Steve mulai mencari dan mengikuti sumber suara tersebut berada. Bennett yang mengikuti Steve terkejut karena melihat Steve yang tiba-tiba saja menembak kepalanya sendiri. Singkat cerita, Bennett melanjutkan mencari buku itu sendirian, walaupun banyak hal-hal aneh yang dia temui. Dan kemudian, Bennett menemukan sebuah rumah yang berpenghuni. Dia pun masuk ke dalam rumah, yang ternyata itu adalah rumah Mary yang sedang bersama Simon. Di mana buku yang dicari oleh Bennett ternyata adalah Simon yang penuh dengan coretan-coretan, dan nama Bennett tertulis pada tubuh Simon. Dalam artian, Bennett sebentar lagi akan mati. Will not be the last to seek the book of blood. Namun tiba-tiba, segerombolan tikus mengejar Bennett yang membuat dirinya kabur dari rumah tersebut. Bennett menusuk tubuhnya sendiri karena tikus mulai mengerubungi tubuhnya, yang ternyata tikus itu hanyalah halusinasinya semata. Kemudian Bennett yang masih bisa berjalan, dia menuju ke sebuah rumah yang tak lain adalah rumah Ellie dan juga Sam. Di sana, Bennett secara tidak sengaja melihat dan yang sedang mengeksekusi Gavin. Dan fakta lain, ternyata yang dilihat oleh Jenna di dalam gudang sebelumnya adalah tubuh mayat Bennett. Cerita kemudian kembali ke Jenna yang berhasil selamat dari kecelakaan dan kini berada di rumah sakit. Jenna melihat kedua orang tuanya berada di sana mengobrol dengan seorang polisi, yang mana mereka berbicara tentang mantan Jenna yang melakukan bunuh diri, di mana pada waktu kejadian, orang terkahir yang berkomunikasi dengannya adalah Jenna. Dan hal itulah yang membuat Baslam sengaja mengikuti Jenna untuk meminta penjelasan darinya. Mendengar hal itu, membuat Jenna merasa bersalah, karena mempengaruhi mantan pacarnya untuk melompat dari atas gedung. Kini Jenna malah memutuskan untuk kembali ke rumah Ellie dan juga Sam. Di sini Jenna berkata kalau dirinya merelakan tubuhnya untuk dirawat oleh Ellie dan Sam dengan cara mereka, agar Jenna tidak lagi merasa bersalah dan terganggu oleh masalah-masalah di hidupnya. So many. Who will be next?